Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Nurul Erliana. Saya Anissa Aulia. Saya Muhammad Gibran Al-Ghabani. Di sini kami akan membahas tentang teknik konstruksi dari gaya arsitektur Renaissance, Baroque, dan Rokoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Erliana. Di sini saya akan membahas salah satu bangunan yang mengandung unsur gaya arsitektur Renaissance. Jadi, di sini saya akan mengambil bangunan Palazzo Medici Florence. Mari kita lihat salah satu palazzo paling terkenal, Palazzo Medici di Florence. Palazzo yang selalu bertingkat 3, selalu di kota, dan selalu dibangun di sekitar halaman. Jadi, di sisi kiri Anda melihat bangunan tersebut memiliki halaman tengah terbuka. Di kanan, di sini di mana Anda memiliki serangkaian ruangan terpisah. Di diagram sebelah kanan Anda melihat memiliki 3 lantai sangat-sangat jelas. Mereka seperti kue yang ditumpuk, dan ini adalah Palazzo Medici seperti yang ada sekarang ini. Adalah ikon contoh palazzo. Jadi mari kita lihat sedikit lebih hati-hati. Tingkat bawah palazzo selalu merupakan tingkat tertinggi dan selalu berat dan tebal. Anda melihat bagaimana batu-batu itu terasa seperti baru saja diangkat dari bumi yang disebut berkarat. Mereka sengaja dibuat agar lebih terlihat besar dan kasar. Tingkat kedua, tingkat menengah, terasa lebih halus. Bukankah batunya lebih kecil? Mereka dihaluskan. Mereka lebih hati-hati membentuk lengkungan. Jendelanya sendiri lebih kecil dan halus. Jadi lebih halus, dan pada saat kami mencapai tingkat atas, di sana memiliki hal-hal yang sangat halus, bahwa batu-batunya benar-benar halus, dan jendelanya bahkan lebih kecil dan lebih anggun di antara setiap tingkatan. Ada garis horizontal yang kuat yang disebut sebagai jalur tali, tempat Anda meletakkan garis dari batu atau bata. Dalam garis datar, jadi ada garis horizontal yang disengaja yang memisahkan semua level ini, dan semuanya ditutup dengan cornice besar, yaitu tepi yang sangat dalam ke atap yang menonjol keluar. Cornice adalah bagian yang menonjol. Cornice berfungsi sebagai penutup besar untuk bangunan 3 tingkat ini. Sekarang kita berada di dalam palazzo. Kita benar-benar melihat ke halaman. Di sini kita melihat bentuk baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya, disebut lengkungan Florence. Bahwa satu frase berarti 2 hal yang berbeda. Ini adalah lengkungan Florence di Acre. Ini rangkaian lengkungan yang mengelilingi halaman tengah. Jadi lengkungan ini adalah lengkungan setengah lingkaran bundar dengan cetakan ini yang benar-benar menentukan tepi kurva di atas kolom dengan huruf besar atau bisa jadi plester. Tetapi akret halus yang indah ini juga merupakan inovasi dari kebangkitan kembali. Sekian untuk bangunan dengan gaya arsitektur Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur gaya barok. Arsitektur barok berasal dari akhir abad ke-16, yang pada akhir periode Renaissance dan meninggalkan tempatnya pada arsitektur gaya rokoko. Arsitektur barok ada 3 fase. Yang pertama, awal barok dimulai di Roma, hanya melihat peningkatan karya arsitek di ibu kota Italia. Yang kedua, ada Haik Barok, ibu kota Italia menjadi dominan di Roma dan menyebar ke Perancis. Dan yang ketiga, ada Barok akhir, pertama kali terpisah di seluruh Eropa dan akhirnya di seluruh dunia. Arsitektur Barok mengambil elemen dasar arsitektur Renaissance seperti dom dan kolom, dan membuat mereka lebih tinggi, lebih megah, dan dihiasi dengan hiasan, dan lebih dramatis.
Tipe barok dimaksudkan untuk mempresentasikan kejayaan Gereja Katolik Roma dan kejayaan gerakan Protestan. Di sini saya akan membahas bangunan Basilika Santo Petrus dan Roma, atau lebih tepatnya di kota vertikal, adalah gereja terbesar di dunia yang dibangun pada skala monumental di banyak tempat. Ini berarti bahwa fitur tebusan aslinya tergabung dalam elemen barok. Pada tahap akhir konstruksi dimulai pada tahun 1506 dan berakhir pada tahun 1676. Interior gereja yang didekorasi dengan rumit adalah karya pendiri Bapak Budaya Baragian Lorenzo Bernini, dan fasad dirancang oleh Carlo Moderno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Al-Galvani akan menjelaskan tentang gaya Rokoko. Rokoko pertama kali muncul di Perancis pada awal abad 18 sebagai lanjutan dari gaya barok. Yang bedanya ini, Rokoko ditandai oleh suatu konsep kekayaan, rahmat, suka melucu, dan keringanan. Gaya Rokoko berkembang dengan cepat dan mulai mempengaruhi bagian dalam dari seni arsitektur Eropa dengan berbagai bentuk yang unik dan kaya. Di Inggris, salah satu lukisan Hogarth yang menggambarkan suatu cerita kesusilaan. Lukisan tersebut menunjukkan ruang pawai dari suatu rumah bergaya London, di mana satu-satunya gaya bangunan yang mempunyai langit-langit dengan gaya Rokoko. Tidak hanya langit-langitnya, tapi juga terdapat pada bangunan dan furniture lainnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam pembahasan kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.